Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan tugas besar keamanan sistem informasi mengenai part A. Nah, sebelumnya ada apa aja sih itu di part A? Nah, di part A ini terdapat eh, 7 part. Yang meliputi yang part pertama itu ada introduction ke dalam hacking itu sendiri, terus part 2 virtualisasi dan virtual machine, part 3 Kali Linux optimization dan network setting, part 4 basic Linux command, terus part 5 melacak IP address dengan ping dan NSLookup, part 6 membuat tool IP checker dengan Python, dan yang terakhir part 7 itu information gathering dengan Whois dan What Web. Nah, ini adalah kelompok kami, ada Danis Akhtar Rizky Hidayat, Muhammad Jarif Akbar Edi, saya sendiri Aryo Rafa, dan Raditya Muhammad Musyafar. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke part 1, yaitu mengenai introduction sendiri. Nah, ini ada Android hacking teknik. Itu ada menginstal file Linux di Android, itu mengubah Android seperti laptop hacking bisa lewat aplikasi seperti Termux atau Unlinux. Tujuannya supaya bisa pakai tools keamanan di HP. Yang kedua ada Android dengan Metasploit. Kita buat aplikasi palsu, misalnya kayak game atau chat, yang di dalamnya ada virus. Ketika diinstal korbannya itu kita diinstal korban, kita bisa masuk ke HP korban. Nah, selanjutnya ada mengakses Android dengan Predator. Nah, itu tuh seperti remote control. Nah, kita tuh jadi bisa ngeliat di dalam HP-nya. Bisa lihat file, hidupin kamera, dengar suara, lihat lokasi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada Evil Droid dan Lemon. Itu adalah tool untuk memasukkan virus atau payload ke dalam file APK. Jadi kelihatan seperti aplikasi biasa, padahal itu tuh virus atau payload. Nah, selanjutnya memasukkan malware ke APK. Caranya kita mengambil aplikasi asli, lalu siapkan virusnya. Itu biasanya kayak dimasukin ke dalam aplikasinya gitu. Nah, terus pas diinstal, kita langsung dapat HP si korbannya itu. Nah, selanjutnya ada Ghost Framework. Ini adalah tool buat kontrol HP Android dari jarak jauh tanpa perlu install macam-macam lagi. Cocok buat post exploitation. Nah, yang selanjutnya ada Nginx, digunakan buat bikin jembatan dari internet ke laptop atau HP kita. Jadi walaupun target jauh, kita masih bisa remote HP-nya. Selanjutnya ada tahapan hacking. Di sini ada 6 tahapan hacking, yaitu information gathering atau reconnaissance, terus scanning, vulnerability analysis, exploitation, post exploitation, dan clearing tracks. Nah, mungkin saya jelaskan secara singkat apa itu ke-6 ini. Yang information gathering dulu mungkin itu mengumpulkan informasi tentang si HP target atau targetnya, seperti kayak IP, alamat fisik, email, dan lain-lain. Terus ada scanning. Nah, scanning ini eh, dia eh, mengumpulkan informasi yang lebih mendalam dan private tentang target. Seringkali memerlukan izin, biasanya gitu. Nah, yang ketiga ini vulnerability analysis. Nah, ini tuh menganalisis kelemahan dari sistem target yang dari hasil scanning tadi. Biasanya menggunakan tools kayak Search Exploit atau Nessus atau Nmap Script. Nah, selanjutnya ada exploitation. Nah, ini kita baru bisa mendapatkan akses dan kontrol dari sistem target. Ini tuh biasanya pakai kayak reverse shell, bind shell gitu. Nah, selanjutnya ada post exploitation. Ini tuh biasanya kayak buat mempertahankan biar kita tuh tetap eh, apa ya bilang ya, tetap bisa ngontrol si sistem target. Nah, biasanya menggunakan payload virus gitu-gitu atau Metapleter. Nah, yang
Terakhir tuh clearing tracks itu menghapus jejak kalau kita sudah eksploitasi si korban tersebut. Jadi biar nggak terdeteksi dengan sistem. Oke, selanjutnya ada hacking teknik lainnya, ada Wi-Fi cracking, itu biasanya menggunakan Fcrack, Hashcat, terus man in the middle attack, terus ada web hacking, biasanya menggunakan burp suite, terus post exploitation itu dia menggunakan screenshot keylogger backdoor Python, terus exploitation dia menggunakan telnet sama bluekeep route exploit, dan yang terakhir recon and scanning biasanya menggunakan nmap, nessus, GUIs, termux tool. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk part 2-nya. Di part 2 ini, di instalasi Kali Linux ini bisa menggunakan VirtualBox atau VMware. Nah, kalau udah diinstal itu, kita tuh bisa menggunakannya untuk uji penetration testing. Nah, berikut tampilan Kali Linux yang udah diinstal. Yang ini menggunakan VMware. Oke, di part 3 ini kita bisa mengkonfigurasi jaringan, quick network, IPVM sejajar dengan IP jaringan OS. Ya, 10.10, 90, bla bla bla. Nah, bisa diakses dengan perangkat jaringan lain kayak printer, PC atau lain-lainnya. Nah, untuk network ini tidak terlihat langsung sama jaringan. Nah, aksesnya itu lewat host, IP, dan VMware internal. Part 4-nya, nah, ada basic comment yang di Kali Linux itu apa aja sih? Kayak ada yang navigasi manajemen file itu kayak PWD yang menampilkan directory kerja saat ini, atau print working directory. Kalau LST kita tuh bisa melihat daftar file yang udah tersimpan di dalam Kali Linux. LSLA itu fungsinya tuh untuk melihat file tersembunyi. Nah, CD itu kayak berpindah ke directory, misalkan CD home kali download. McDir tuh kayak, nah kalau mkdir itu membuat folder baru, kayak mkdir my folder, kayak nano lah gitu. Nah, rm itu kayak itu tuh menghapus file atau folder yang kita tidak mau lagi loh gitu. Nah, kalau cp itu kita mengcopy atau mengcopy file atau copy folder. Nah, mv itu kita tuh mindahin nama atau ganti nama file folder. Nah, untuk bagian manajemen sistem itu ada sudo untuk menjalankan perintah dengan hak akses administrator. Nah, apt update dan apt upgrade itu memperbarui daftar paket dan mengupgrade semua paket ke versi terbaru. Clear ini untuk menghapuskan isi-isi yang ada di terminal. Nah, reboot ini untuk merestart operasi sistem itu sendiri. Lalu untuk yang informasi sistem ini kita bisa melihat konfigurasi IP address dengan ifconfig. Uname melihat informasi kernel di dalam sistem. Top untuk menampilkan proses secara sistem secara real time. Nah, untuk permission akses ini, chmod itu kayak mengubah file permission, lalu chown ini untuk mengubah kepemilikan file atau folder. Nah, tool-tool di Kali Linux ini ada kayak nmap, ping, netdiscover, sama mf console. Nah, nmap ini gunanya untuk scanning jaringan atau port. Nah, ping itu mengecek koneksi IP tertentu. Nah, netdiscover ini kayak menemukan perangkat yang terhubung di jaringan lokal. Dia itu akan menunjukkan perangkatnya sama IP address-nya. Nah, MFF console ini memulai Metasploit framework. Oke. Next. Oke, boleh di next. Oke, jadi untuk di part 5 ini kita akan menggunakan domain dari Facebook ya, facebook.com. Jadi di sini kita akan melakukan active information gathering, di mana kita berinteraksi dengan website menggunakan tool ping dan nslookup. Nah, tool yang kita gunakan di slide ini adalah ping untuk melihat IP address dari facebook.com ini. Kemudian untuk IP address di sini itu berbentuk IPv6 saja, tetapi apabila kita juga ingin melihat IPv4-nya, cukup menambahkan min4 di belakang linknya menjadi pingfacebook.com min4. Untuk IP address-nya ini sendiri sama-sama mengantar ke website yang sama.
Untuk IP address di sini juga digunakan untuk scanning, exploitation, vulnerability analysis. Oke. Selanjutnya kita pakai NS lookup. Untuk server dan address di sini adalah router komputer dari pengguna komputer. Jadi untuk IP address Facebook di sini itu terdapat IPv4 dan IPv6. Nah, untuk melakukan passive information mungkin boleh di next ya. Nah, di sini adalah passive information gatheringnya. Jadi kita bisa menggunakan Google ya untuk mencari jasa layanan pencari IP. Contohnya yang kita pakai di sini itu IP checker. Jadi di website itu kita berinteraksi dengan website lain untuk mencari alamat dari website tersebut. Bahkan lebih lengkap dari yang disediakan gitu ya. Oke, boleh di next. Oke, part 6. Jadi di sini kita mencoba untuk mengecek IP dengan Python gitu ya, Python script. Jadi ini adalah Python script yang kita buat di file check ip.py untuk mendapatkan IP address-nya. Kemudian untuk resultnya itu ada di bawah. Jadi hasilnya itu dimana kita diminta domain yaitu facebook.com, nanti muncul domainnya dan IP address-nya. Oke, boleh di next. Kemudian ini apabila kita mau mencari geolocation dari IP tersebut, dan itu adalah script di check IP untuk mengambil geolocation, dan di bawahnya itu adalah result, dan resultnya itu yang kita dapatkan latitude dan longitude sebagai berikut. Oke, boleh di next. Dan apabila kita cek di Google Map mungkin tidak terlalu akurat ya, tetapi kita mendapatkan hasil longitude dan altitude dari Facebook tersebut. Oke, boleh di next. Ini mungkin boleh di next tuh. Berikutnya sini ada tentang Waze dan Wattweb. Pertama itu Waze itu sendiri adalah semacam tools yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dari sebuah target. Bisa berupa IP address, alamat fisik, nomor telepon, dan lain-lain. Oleh karenanya, Waze ini sendiri ini sangat cocok digunakan untuk profiling target serangan. Untuk mungkin bisa di next dulu. Lalu berikutnya itu ada Wattweb. Wattweb itu sendiri adalah tools juga sama seperti Waze tadi, namun di sini berfungsi untuk mengumpulkan informasi dari plugin dan teknologi yang digunakan oleh sebuah website. Wattweb ini sendiri dapat mendeteksi plugin tadi, lalu CMS, dan juga bahasa pemrograman. Untuk contohnya itu sendiri seperti mendeteksi menggunakan Apache Server, HTML5, JavaScript, dan juga versi PHP tertentu. Mungkin bisa di next. Lalu dalam menggunakan Wattweb tadi itu sehingga di sini contohnya menggunakan komen /v atau verbose yang sangat berguna untuk menyertakan deskripsi plugin atau teknologi yang digunakan. Ditemukan membuat output lebih rapi dan mudah dibaca. Next. Lalu berikutnya, setelah menggunakan Wattweb tadi, kita ingin menyimpan hasil scan. Nah, di sini dapat menyimpan hasil scan-nya dan mencari ke dalam sebuah file untuk dibaca kapan saja, tidak hanya terminal. Caranya itu dengan menggunakan opsi dash log diikuti dengan nama file web facebook.com-nya. Seperti di sini -v -log -verbose
News Facebook info. Mungkin bisa next. Nah, setelah tadi melakukan penyimpanan tadi, nantinya hasil scan tadi bisa dilihat di sebuah file menggunakan perintah cat Facebook Indo di terminal. Dimana nanti bisa dibuka langsung dari file explorer atau tampilan home. Ya, mungkin itu saja. Mungkin sekian presentasi kami dari kelompok 7 untuk part A. Terima kasih.